Yang mesti dilakukan adalah gimana biar lo sebagai presenter lo didengar. Ya berarti presentasi lo adalah gambar yang melengkapi, mensuplemen dari apa yang lo omongin. Oke. Gitu. So, PPT lo mesti misalnya gambar, atau grafik aja, atau chart, atau misalnya ilustrasi. Karena di PR Consultant itu lo memberikan jasa konsultansi soal PR, tapi otak lo mesti otak bisnis. Gitu. Nah dari situ gue belajar bahwa apa yang gue lakukan muaranya adalah harus berbisnis gitu. Karena kita nggak tahu kita akan di suatu pekerjaan itu sampai kapan. Kami masuk ke dalam suatu field yang kami nggak tahu dan ya udah kita kejedot-jedot gitu. Tanya pedagang di Tanah Abang, tanya pedagang di Mangga 2, tanya orang-orang yang pabrik kain di Bandung, ke pasar kain. Ya udah kayak orang bego gitu aja. Oh, ini banyak apa? Yang kadang-kadang dicuekin karena ini orang tanya-tanya mulu sih. Tapi dari situ beli kagak tanya mulu. Kakak punya beberapa pilihan, mau pilih yang mana? Pelanggan akan kalau penasaran, kalau tertarik dia akan tanya, "Loh, ini apa lagi?" Nah, kita jelasin, terus kita giring pelan-pelan gitu. Jadi sampai akhirnya dia beli. Besok misalnya dia lupa, kita follow up, "Kak, jadi mau pesen yang mana?" Nah, itu prinsip yang gue terapkan sih. 1:3, lo ditanya 1, lo jawab 3. Dan itu orang Indonesia suka banget karena prinsip mereka adalah dilayani. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina. Kali ini gue lagi bareng cowok yang ganteng loh. Baru usia 33, ya kan usia 33 kan? Kok dikasih tahu sih? Tadi janjinya 27, gimana sih? Langsung aja, ini wajahnya sangat familiar buat yang suka nonton TV, nonton Metro TV zaman dulu tuh. Zaman dulu. Nggak zaman dulu juga kali ya. Yeah. Lu terakhir kapan di Metro TV? September ini, 2020. Oh, berarti di zaman sekarang. Harusnya mukanya familiar, jadi gue langsung aja gue kenalin. Lu lihat ke sana. Oke. Gue kenalin, ini adalah Rory Asyari. Hey, halo. Seorang entrepreneur, social influencer, dan public speaker coach. Iya. Sebenarnya gini, Ci, ada 2 alasan. Yang pertama adalah gue pengen ngembangin diri gue dulu sendiri gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah terlalu nyaman pada suatu tempat, kita lupa bahwa kita punya potensi yang lain nih. Lo misalnya jualan make up, lo terlalu asik jualan make up. Ternyata lo lupa lo punya potensi nyanyi misalnya. Anjay. Lo punya potensi ngelawak misalnya. Lo punya potensi untuk misalnya grow people. Kita kadang-kadang lupa karena kita terlalu asik pada satu bidang. Nah, gue pengen ngembangin bidang yang apa sih, gue capable apa sih selain di situ gitu misalnya. Itu yang satu. Terus yang kedua adalah lebih ke soal pilihan sih, Ci. Lebih ke soal prinsip bahwa ya gue percaya jurnalisme itu adalah sesuatu yang sakral, yang ya lo mesti independen, lo mesti bebas dari pentingan gitu, dan itu sih lebih ke sikap. Itu berapa lama jadi reporter? Gue waktu itu pure di lapangan 3 tahun. Wow. Meliput dan lain sebagainya. Tapi setelah itu jadi gue ada tanggung jawab yang lain, jadi news anchor juga, jadi di lapangan sama di studio. Oke, berarti 3 tahun jadi reporter, terus akhirnya naik pangkat lah kasarnya, atau ya, itu sebenarnya bisa dibilang lain. naik pangkat atau pindah divisi aja sih? Sebenarnya
Divisinya hampir sama news juga, tapi lebih tanggung jawabnya lebih gede aja, lebih banyak gitu. Kok jadi lebih gede? Karena lo sebagai news anchor lo represent TV-nya. Tapi gitu. kan lu udah ada prompternya kan, teks-teks yang mesti lu baca. Ya, tapi presenter itu nggak cuma baca prompter, jangan salah gitu. Karena kalau di Metro TV, di tempat gue dulu bekerja, lo harus bisa semuanya. Mulai dari lo report, lo bikin berita, sampai lo misalnya menganalisa, dan lo misalnya bikin paket tayangan untuk membahas sesuatu lebih dalam, dan lo juga harus, tanggung jawab gue nih, waktu itu programnya Prime Talk namanya, lo juga harus bisa bawain sebuah program talk show gitu. Yang di situ lo memantik perdebatan. Oke. Gitu. Memantik kontroversi antara pendapat satu dan pendapat lain. Lo crossfire gitu. Oke. Lu nggak pernah kepikiran kayak masuk FTV gitu, jadi acting gitu? Enggak. Gue pikir semua orang udah punya porsinya masing-masing. Gue takutnya kalau gue masuk FTV ntar bangkrut sinetronnya. Nggak pernah ada yang nawarin lo jadi model gitu? Kalau model kebetulan banyak. Terus yang ngajakin casting juga banyak. Cuman ya menurut gue apa ya sih? Sayanglah master gue. Lu master apa? Gue master di komunikasi politik. Oh, lu komunikasi politik? Betul, gue dari Inggris S2 gue. Ah, gila. Itu pas lu ngambil PDP. S2 itu pas lu masih di Metro TV? Iya, 2014. Jadi lu kayak izin pergi berapa Unpaid lama leave, itu? 1 tahun. 1 tahun? Oh, oke. Kenapa lu sampai tertarik ngambil jurusan itu? Karena waktu itu sangat relevan dengan media. Dan gue pada waktu itu pengen jadi konsultan politik. Pengen banget jadi konsultan politik pada waktu Konsultan itu. politik tuh konsultasiin apa sih? Ya, strategi buat lo menang. Oh gitu. Buat lo mendapatkan dukungan suara banyak. Lo misalnya maju nih jadi calon. Iya. Calon wali kota Tangerang misalnya. Lo butuh konsultan politik untuk gimana biar lo dipilih oleh banyak rakyat lo. Apa message yang ingin lo sampaikan? Apa janji yang akan lo nanti realisasikan yang jadi fokus dari narasi lo ke masyarakat? Gimana caranya lo lovable dan votable gitu. Lo mau di-vote oleh orang. Lebih soal itu. Lebih ke arah personal branding kali ya? Personal branding tapi di ranah politik, betul. Personal branding di ranah politik. Nah, ini kan lucunya juga ada orang suka beranggapan personal branding itu kayak is the fake you gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue, kalau itu fake, ya itu bukan personal branding. Dan ya gimana sih, gue ngobrol sama lo ini, gue udah kenal bahwa seorang Christina Lee adalah orang yang genuine. Ya kan? Jadi menurut gue personal branding adalah menunjukkan siapa lo sebenarnya dengan memperkuat sisi-sisi yang the best version of yourself exactly iya. gitu. Itu diperkuat gitu. Tapi bukan berarti jadi orang lain, enggak. Sangat beda. Lu kan juga jadi public speaker coach kan? Pesertanya siapa aja? Apakah mostly pebisnis atau mungkin ada anak-anak ya milenial yang aduh aku susah dapet cewek nih karena aku malu loh. Ya, kalau itu bukan public speaking, itu permak. Nggak tahu gitu sih. Gue sama teman-teman ada Tommy Cokro, ada Clara Tambubolon namanya. Ini orang-orang yang ada di waktu itu ada di industri berita news industry. Kami bikin yang namanya Speakcool Indonesia. Speakcool. Speaking School. Speakcool. Oke, gitu nice. Kan. Nah, di sini kami mengajarkan cara misalnya teknik presentasi, public speaking, dan gimana caranya agar ketika lo ngomong itu tuh orang mendengarkan, mengikuti, and you inspire people. Gimana gitu. caranya? Caranya panjang banget, 3 pertemuan baru bisa. Jadi kalau misalnya lo mau, ya kita 3 pertemuan sih. Tunggu, satu tips aja lah yang besarannya aja. Gimana biar kalau gua ngomong tuh didengerin orang? Satu hal yang lo ngomong adalah lo mesti jelas dulu message lo apa. Oke. Dan message ini sangat bergantung pada konteks, pada siapa lo ngomong. Lo ngomong sama abang ojek, dengan ngomong sama misalnya manajer lo misalnya, dengan tingkat pendidikan, aspirasi, gaya hidup yang berbeda, otomatis cara lo ngomong menyampaikan akan berbeda. Message-nya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Gitu. Kemudian, gimana cara lo membawakan diri agar lo dari suara lo, dari bahasa tubuh lo, dari ekspresi lo, dari penekanan nada dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh. Gitu. Bentar, suara lo aslinya ngebas gini gak sih? Suara gue sebenarnya gini sih. tapi serius gini. Kalau misalnya
Kalau misalnya lo ngomong dengan suara perut kayak begini, Suara perut. suara perut ya. Suara perut seperti ini. Yes. Anjay. Karisma lo akan kelihatan. Oh, karismanya. Cuman kalau misalnya lo ngomong dengan suara pita kayak begini, suara tenggorokan, itu kayak lo kayak di program dulu yang musik pagi-pagi yang memekakan telinga itu, dan lo nggak akan gain respect gitu. Coba kalau suara gue, ini kan gue ngomong biasa. Suara Iya. gue dari suara perut atau suara tenggorokan? Lo masih suara tenggorokan itu. Oh, jadi Coba harusnya kita latihan dulu. jadi harusnya seperti ini suaranya. Kok gue jadi kayak bencong? Suara gue udah No, pas, enggak. Maksudnya sebenarnya bisa dilatih. Jadi latihannya adalah latihan pernafasan dan latihan vokal. Kalau Oke. misalnya gue biasa latihan adalah gue akan menghitung tarik nafas terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sepanjang mungkin. Nah, tone dari yang keluar ketika kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah suara apa namanya patokan kita. Tunggu bentar, pas lo ngomong itu lo tahan nafas. Enggak, coba. Kan lo Lo tahan ikutin gue ya. Oke, gue mau ketawa dulu. Tarik nafas, terus kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, oke? Oke. Ya, tarik nafas Tarik dalam. nafasnya terus hembusinnya bilang dong. Iya. Oke. 1, 2, 3. Keluarkan. 1, 2, 3. Lepas aja sih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ini adalah suara saya yang Sampai pakai suara perut sampai habis. Nah, sampai habis. suara yang lo keluarkan tadi 1, 2, 3 itu adalah suara yang lo jadi patokan ketika lo berbicara. Dan itu Oke. suara alami yang berasal dari diafragma kita. Suara alami dari diafragma saya adalah seperti ini. Iya, seperti itu. Kayak orang takut kali. Suara gue kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo konteksnya adalah berbicara dan lo menggunakan suara tenggorokan, ya it's okay. Oke. It's okay. Oke lah. It's you being yourself. Iya. Tapi ketika lo pengen mendapatkan misalnya karisma, kemudian otoritatif, ya lo menggunakan suara itu. Oke. Nah terus tipsnya gimana lagi kalau orang biar nggak demam panggung, nggak nervous gitu loh? Gue selalu berpikir bahwa satu hal yang paling penting adalah persiapan atau preparation. Dan itu banyak banget aspeknya. Gue selalu berpikir bahwa public speaking ini adalah kayak pertunjukan. Oke. It's a show. Sehingga lo dari awal sampai Iya. akhir, lo mesti siapin dengan detail. Lo mau message lo apa, lo mau ngomong apa namanya, audience lo siapa aja. Bahkan lo mau nge-joke, lo Iya. siapin dulu joke-nya. Iya. So dari A sampai Z itu disiapin matang-matang sehingga ketika lo public speaking atau lo speech itu adalah sebuah show. Tapi kan banyak juga orang yang persiapan terus pas sampai depan panggung ngeblank. Nah, caranya adalah gimana biar nggak ngeblank. Lo adalah orang yang paling tahu. Gue ngeblank ketika gue nervous. Dan ketika gue nervous, gue nggak akan bisa ngomong apa-apa. Yang bisa ngebantu gue adalah catatan gue misalnya. Ya udah, Oke. bikin catatan, pointers. Oh. Sehingga ketika demam ngeblank itu muncul dan lo udah mengenal diri lo sendiri, gue udah punya catatannya. Sehingga nggak ada celah lagi untuk gue bikin kesalahan. Oke. Oke. Nice. Terus apa lagi? Yang biasa ditanya deh peserta tuh kalau ikut kelas lo. Yang biasa ditanya peserta adalah misalnya teknik presentasi misalnya. Aha. Orang cenderung naruh presentasi di PowerPoint misalnya. Itu adalah apa yang akan diomongin. Oh jadi semuanya tulis. Semuanya lo tulis. Bukan semua lo taruh. pointers-pointers, iya. Even pointers itu seharusnya juga nggak terlalu perlu juga, Ci. Iya. Karena sebenarnya orang itu tidak bisa, otak kita tidak dilatih untuk kita mendengar dan juga kita membaca gitu. Kita nggak dilatih, otak kita nggak bisa kayak begitu. Membaca sambil kita mendengar presenternya ngomong apa itu nggak bisa. Oh, Nah, oke. yang terjadi adalah ketika di presentasi kita banyak tulisan, terus presenter ngomong, Nggak didengerin. presenter nggak didengerin. Kita lebih cenderung membaca tulisannya atau enggak kita ambil foto terus kita baca sendiri. Presenter mau ngomong apa, mau jungkir balik kita nggak peduli, ya kan? Oh, nice tips. Nah, iya. yang mesti dilakukan adalah gimana biar lo sebagai presenter lo didengar. Ya berarti presentasi lo adalah gambar yang melengkapi, mensuplemen dari apa yang lo omongin. Oke. Gitu. So, PPT lo mesti misalnya gambar atau grafik aja atau chart atau misalnya ilustrasi.
gitu. Dan penjelasannya adalah dari lo sebagai seorang presenter. Lo yang banyak ngomong, lo yang ngedrive, lo yang ngasih messagingnya, sehingga gambar itu melengkapi, oh ternyata dia ngejelasin itu tuh maksudnya nggak di gambar ini toh. Gitu. Atau paling kasih judulnya toh. Kasih judulnya toh, atau gambarnya, atau grafik. Nah gimana kalau misalnya nanti presenternya blank atau nggak hafal pada apa yang disampaikan, soalnya di situ nggak ada guidance. Kita bisa bikin guidance sendiri, catatan kayak begini. Gitu. Sementara audiens biarkan mereka mendengarkan kita sambil memahami apa yang disampaikan melalui ilustrasi yang ada di depan mereka. Gitu. Oke. Terus lu juga sampai ngajarin kayak how to negotiate, negotiation skill kayak gitu-gitu nggak? Lebih ke negotiation skill iya, cuman nggak yang sedalam itu karena konteks dalam bisnis kan beda-beda banget. Cuman gue lebih sebenarnya pada media handling karena background kami adalah dari media. Jadi gimana sih cara lo menghandle media? Lo press conference tuh gimana? Lo diwawancara media tuh gimana? Lo bikin press release tuh gimana? Lo biar perusahaan lo didengar oleh media, inisiatif lo didengar oleh media, caranya gimana? Gitu sih, Ci. Oke, terus how to make yourself lovable? Kan tadi lu ngajarin orang gimana sih biar orang tuh suka sama lu, itu tipsnya apa? Gue selalu bilang bahwa lovable or not lovable itu just be genuine. Ya kita nggak bisa membuat orang semuanya suka sama kita ya kan. Tapi menurut gue adalah be genuine dan lo sampaikan who you truly are dan lo memaksimalkan the best version of you gitu. Nanti akan terseleksi orang yang suka dan orang yang nggak suka. Sekarang kita ngomongin ke entrepreneur. Oke. Karena ini sebenarnya gila sih, lu tuh pasti udah bisa kelihatan lah, you're so passionate tentang jurnalisme ya, lu bisa sampai 10 tahun. Nah, berarti kan setelah 10 tahun, tiba-tiba lu beralih menjadi tukang jual spray. Bukan tukang jual spray ya. Enggak, cuma itu kan sebuah batu loncatan yang ya lumayan tinggi lah. Maksud gue dari yang lu jurnalis, lu udah dapat gaji tetap, lumayan nyaman ya kan. Bahkan bukan cuma terakhir bukan jadi jurnalis lagi, malah lu jadi prime Talk programnya. Prime Talk, program Prime Talk, ngisi talk show segala macam. Emang duitnya kurang apa gimana sih, gue nggak ngerti. Soalnya tiba-tiba memulai bisnis yang mungkin totally new buat lu kan? Iya, maksudnya gini, satu, kalau misalnya lo pengen jadi orang kaya, banyak duitnya, jurnalis bukan tempat yang tepat untuk lo jadi kaya. Jurnalis itu tetap di bawah suatu institusi, di bawah suatu media organisasi yang ya lo berdasarkan dengan gaji. Dan ada code of conduct di mana lo nggak boleh menerima pemberian, graft, lo nggak boleh menerima suap, sehingga ya udah. Gratifikasi nggak boleh lah. Gratifikasi nggak boleh, sehingga tercap seperti itu. Oke. Nah tapi yang gue pengen sampaikan adalah, kalau tadi pertanyaannya emang duitnya kurang, duitnya cukup Ci. Tapi gue pengen men-challenge diri gue, ya kayak tadi, alasan maximize your potential lah. Maximize my potential. Jangan-jangan gue berpotensi di bidang-bidang yang lain juga nih, gitu. Misalnya ngeladenin mak-mak milih spray misalnya, kan kayak Mama Kristinali. Terus misalnya gue ternyata gue juga potensial untuk misalnya jadi speaker atau jadi host di program non berita misalnya. Atau misalnya gue develop my business. Dan itu belum tereksplor. Nah sekarang gue waktunya untuk mengeksplor. Lu sendiri udah mulai bisnis bedding and sleepwear? Yes. Itu mau sejak kapan? 2018. Jadi justru pas lu masih lagi kerja dong? Justru pada waktu gue jadi PR consultant. Karena di PR consultant itu lo memberikan jasa konsultansi soal PR, tapi otak lo mesti otak bisnis. Gitu. Nah dari situ gue belajar bahwa apa yang gue lakukan muaranya adalah harus berbisnis gitu. Karena kita nggak tahu kita akan di suatu pekerjaan itu sampai kapan. Nah dari situ mengajarkan banget otak bisnis itu mesti gimana. Karena konsultan lo ngerjain apa yang ya secara bisnis harus visible dong gitu. Nah itu ngajarin gue untuk gue selain jadi karyawan kayaknya gue harus punya pegangan bisnis yang gue suka dan gue bener-bener passionate about dan make money gitu. Nah, makanya tercetuslah ide untuk jualan bedding dan piyama ini. Satu hal yang gue temuin adalah ketika lo datang ke department store, lo mau beli bedding atau spray bed cover apapun yang bagus kualitasnya, itu harganya pasti juta-jutaan dan harganya belasan juta, ya kan? Kalau lo ke department store. Sementara lo ke toko online, gue juga pernah punya pengalaman soalnya. Gambarnya bagus, begitu lo beli, harganya murah banget,
ternyata zonk. Iya. Bahannya nggak sehalus seperti yang dijanjikan. Iya. So, gue berpikir sama partner bisnis gue, kenapa kita nggak coba bikin alternatif yang kualitasnya sama kayak department store, penjualannya dengan menggunakan konsep marketplace dan online store, tapi kualitas yang didapat bagus dengan harga yang miring. Kita combine itu gitu. Maka tercetuslah Sleep Project ini, yang secara kualitas kita nggak negosiasi soal kualitas, kita nggak negotiate, harus sekelas yang di department store, tapi harganya miring dan servisnya seperti department store, tapi cara dapetinnya segampang di marketplace gitu. Oh, nice. Gitu sih. Berarti lo juga waktu dulu sebagai user ya, pengguna, lo Yeah. udah tahu dong bedanya kartun Jepang, kartun apalah. Mesir, nggak tahu. Emang ada kartun Mesir? Ada Egyptian cotton. Gue Oh, waktu gitu. itu nggak tahu. Yang paling bagus tuh bahan apa emang ya menurut lo? Yang paling halus? Sutra. Waktu itu gue yang setahu gue sutra. Ya udah. Sutra gitu. kan panas lama-lama ya nggak sih? Dan licin ternyata. Licin nggak enak kan? Meleset mulu. Ya. Merosot. Ya karena waktu itu bener-bener nggak tahu Ci, buta. Oke. Jadi gue sama partner gue sengaja kami masuk ke dalam suatu field yang kami nggak tahu dan ya udah kita kejedot-jedot gitu. Tanya pedagang di Tanah Abang, tanya pedagang di Mangga 2, tanya orang-orang yang pabrik kain di Bandung, ke pasar kain. Ya udah kayak orang bego gitu aja. Ini bahannya apa? Yang kadang-kadang dicuekin karena ini orang tanya-tanya mulu sih. Tapi dari situ beli kagak tanya mulu. Tapi jangan lupa untuk lo belajar, lo mesti tanya mulu dan lo catat di otak lo. Oke. Gitu. Gimana sih bisnis mereka lakukan? Apa sih kan yang paling bagus? Apa sih mama atau pelanggan yang paling suka? Dari situ lo memproses dan lo menciptakan sesuatu yang baru, tapi kelasnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi, tapi harganya sama dengan yang lo temuin kalau misalnya lo ke pasar atau lo ke pedagang kain gitu. Oke, terus berarti kesimpulannya kain yang paling bagus itu kain jenis Premium apa? Tencel. Kalau saat ini yang gue jual premium Tencel Oh, ini. premium Tencel. Oh. Itu di atasnya kartun Mesir. Beda. Beda. Kartun Mesir ibarat BMW. Premium Tencel kalau di Sleep Project ibarat Mercy. BMW sama Mercy bagusan mana? Sama-sama bagus. Tapi Selera. halusnya? Sama-sama halus tapi teksturnya kalau Tencel itu lebih lembut begini, flowy. Kalau Katun dia lebih solid. Jadi kalau misalnya lo ke hotel bintang 5 Iya. atau hotel bintang 7, Iya. oh itu puyer ya. Puyer kali ya. Pusing Misalnya gua. hotel bintang 5 Iya. di Bali yang mewah gitu. Mereka akan pakai katun yang sangat lembut. Nah, itu yang katun yang gue jual. Kami Apa tuh? nyebutnya premium katun. Nah, suka dukanya apa pas awal-awal bikin bisnis spray ini? Yang jelas sih gimana sih ketika lo masih kerja dan lo harus angkut-angkut kain ini ke kantor dan lo di saat lo kerja sebagai konsultan demand-nya atau waktunya sangat stressful, tapi lo tetap harus melayani pelanggan dan lo tetap harus belanja kain sendiri gitu. Pelanggan lo waktu itu dapetnya dari mana awal-awal? Teman-teman gue sendiri. Oh, jadi belum masuk online gitu? Udah set up Instagram, tapi biasanya dari followers atau dari teman-teman sendiri yang mereka pengen nyoba beli gitu. Nah dari situ berkembang hingga sampai sekarang. Ya belum gede, masih 2 tahun, tapi udah lumayan menghidupi 10 orang. Tapi gue sempet stalking Instagram lo, terus ada Linktree website spray lo kan? Iya. Itu lumayan enak sih cara pesennya gitu loh. Jadi, Menurut gue, kemudahan itu adalah yang dicari oleh pelanggan. Iya. Kalau lo jualan barang sebagus apapun tapi ribet dan bahkan loadingnya lama misalnya, atau misalnya complicated, itu nggak akan menarik pembeli. Karena pembeli itu, apalagi Indonesia, gue belajar ya Ci, Iya. mereka adalah orang yang pengen dilayani, gitu. Dan ada anggapan bahwa pembeli adalah bos, raja gitu di Indonesia, dan itu kental banget. Sehingga semua aktivitas bisnis lo, semua channel lo jualan masuk website adalah service gitu. Nah makanya itu gue buat mudah banget, gue buat simple ya karena pengen service itu sih. Oke, berarti kan ada Sleep Project. Terus lu mulai masuk ke baju-baju juga. Ya, sleepwear. Sleepwear kayak apa aja tuh? Gue belum lihat sih soalnya. Ya, sebenarnya kalau di website sama di Instagram ada, tapi yang kami jual adalah dari bahan tencel juga, sama bahan rayon gitu. Karena tencel sama rayon relatively nature friendly. Yang kami jual adalah barang-barang atau kain-kain yang nature friendly gitu. Oke. So, karakternya adalah lightweight, terus ya elegan gitu. Itu kayak kimono atau piyama? Cewek piyama, cowok kimono.
Nah, sekarang kan dengan pengalaman lo sebagai branding consultant, bukan branding consultant ya, PR consultant, apa yang lo lakukan ke bisnis lo sendiri? Nah, gue pengen membangun reputasi itu dulu. Oke. Bahwa gimana caranya biar dalam waktu 2 tahun, sangat simple, tapi lo udah dapat kepercayaan. Gue perhatiin toko-toko online yang gue beruntung karena maksudnya ya gue punya followers yang lumayan dan gue belajar soal PR, belajar juga soal branding. Gue perhatikan toko-toko online yang lain, mereka lamanya adalah lama membangun kepercayaan itu. Nah, dengan gue punya ilmu PR, semakin cepat untuk mempercepat proses membangun kepercayaan itu, trust. Gitu. Caranya gimana? Satu adalah lo nggak negosiasi soal kualitas dan lo nggak negosiasi soal customer service. Customer service lo misalnya lo di marketplace atau lo di website atau lo di WhatsApp mesti cepet dan memberikan jawaban komprehensif. Gue sampai bilang sama karyawan gue, formulanya adalah 1:3. Lo ditanya 1, lo jawab 3 gitu. Sehingga nggak ada tuh istilah tanya apa, jawab apa, selesai. Enggak, kita kasih 2 additional answers biar mereka semakin mantep, yakin. Contohnya. Misalnya, Kak, bagusan mana? Kayak lo pertanyaan lo tadi, Ci. Iya. Premium cotton atau Japanese cotton? Oke. Gue jawabnya gini, premium cotton punya kepadatan kain yang lebih tinggi, thread count namanya, lebih tinggi, sehingga lebih halus. Iya. Sementara Japanese cotton dia lebih ekonomis, tapi banyak orang suka karena harganya bersahabat dengan kantong. Bagusan yang mana? Sama-sama bagus, tapi lo ngebayangnya ibaratnya adalah BMW versus Innova. Innova juga nyaman, Ci. Innova yang ini nih, Innova yang premium cotton, yang Japanese cotton. cotton. BMW premium cotton. Cotton Jepang versus cotton premium. Sama-sama nyaman sebenarnya, Iya. ya kan? Tapi aspirasi lo yang mana? Yang Lo pengen BMW. mulus yang mana? Yang BMW kan? Iya. Ya berarti lo lebih cocok ke premium cotton. Harganya memang lebih tinggi, tapi lo dapat mulusnya, lo dapat fitur-fiturnya, lo dapat awetnya juga, lo dapat mewahnya. Gitu. Oke. Nah terus oke. itu baru dua Iya. jawaban, jangan sedih, jangan Iya, keburu-buru iya, dulu. iya. Jawaban yang ketiga adalah, nah kalau misalnya premium cotton premium ini itu adalah BMW dan Innova, Kak. Kami ada lagi nih Ferrari, Oke. yakni premium tencel. Harganya lebih mahal memang, teksturnya seperti sutra tapi nggak bikin alergi dan nggak sumuk. Apa? Nggak sumuk, gerah. Oh, nggak Istilah nggak Jawa gerah. nggak gerah. Oke. Jadi kakak punya beberapa pilihan, mau pilih yang mana? Pelanggan akan, kalau penasaran, kalau tertarik, dia akan tanya, loh ini apa lagi? Nah, kita jelasin, terus kita giring pelan-pelan gitu. Jadi sampai akhirnya dia beli. Besok misalnya dia lupa, kita follow up, Kak, jadi mau pesen yang mana? Nah itu prinsip yang gue terapkan, Ci. 1:3, lo ditanya 1, lo jawab 3. Dan itu orang Indonesia suka banget karena prinsip mereka adalah dilayani. Tuh guys, 1:3, orang nanya 1 jawabnya 3. Betul. Setuju nggak sih lo? Setuju. Jadi kalau nanti gue tanya, lu mau makan apa ntar malam? Jawabnya 3. Bukan 3 menu ya? Kemaruk lo. Kalau gue makannya ini adalah ini nih. Tapi kalau gue makannya daging, mungkin gue laparnya loh. Jadi lo mau makan apa? Terserah lu deh. Terus udah. Oke. Tapi it works loh untuk orang Iya. Indonesia. Dan soal kualitas nggak negosiasi. Bahkan gue sih percaya bahwa ketika barang yang diterima itu nggak sesuai ekspektasi, entah cacat atau warnanya nggak sama, gue belajar bahwa beberapa toko online yang gue pernah punya pengalaman, mereka akan masa bodoh gitu. Ya udah lepas dari gue, terserah lo gitu, Iya. suka atau nggak suka gitu. Tapi gue pengen membangun brand dan maintain loyalty itu, Ci. Oke. Jadi gue akan bilang, oke Kak, kalau misalnya nggak puas, apa kira-kira yang bisa kami bantu agar kakak ini benar-benar puas? Saya nggak suka warnanya, ya udah sini, gue tarik, gue ganti yang baru. Ini mau nggak gitu? Terus Sampai warna yang dia nggak suka? gue jual dengan harga diskon nanti. Tapi asalkan belum dicuci dan masih dalam batas waktu 3x24 jam. Jadi mesti ketika lo terima barang, lo mesti cek dan lo mesti coba. Padahal kan ketika dia pesen dia ngeliat warnanya. Soalnya warna di Instagram, warna di website, di foto itu kan beda dengan Suka warna beda aslinya. dikit Suka lah. beda, Oke. betul. Sehingga kalau nggak cocok ya udah kita sini, kita ganti, kamu pilih warna yang mana. Nah, kenapa itu kami lakukan? Karena customer yang puas, customer yang merasa dihargai, itu dia akan cerita word Iya. of mouth ke orang lain. Oke. Sehingga kalau misalnya ada customer nggak puas, jangan takut dan jangan terserah lo, itu urusan lo, kan tadi udah kesepakatan. Enggak. Tapi gimana caranya biar
itu puas. Itu namanya menurut gue investasi di awal-awal ini, Iya. membangun trust itu gitu sih. Nah, terus lu gimana Capek cara sih ngomong. Terus lu gimana cara mendatangkan traffic untuk ke website lo atau biar orang kenal produk lo dulu deh untuk try for the first time? Lo mesti invest. Invest di? Misalnya gue memberikan produk ini untuk Christina Lee. Terus Christina Lee share di sosial medianya. Sambil gua tiduran gitu. Sambil lo tiduran, terserah lo cerita. Soal gue nggak menuntut lo harus post di feed, lo post di YouTube, nggak. Terserah lo mau ngapain. Itu cara lo mengenalkan. Karena sosial media itu adalah soal genuinity. Oke. Ketika lo cerita soal suatu produk dengan genuine dan benar-benar nyaman, Bener. orang akan pengen ngikutin itu. Iya. Nah, makanya ya gue beruntung sekali lagi karena gue punya kenalan teman-teman influencer. Dari mereka akhirnya mereka kasih testimoni dan kita sebagai pebisnis mesti bisa mengkapitalisasi testimoni itu. Kita reproduce lagi. Iya. Untuk tujuannya adalah menciptakan trust sama kredibilitas. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya gue nggak punya kenalan influencer? Nggak apa-apa. Namanya menyapa influencer itu gratis kok. Misalnya aku menyapa Ci Christina, halo kami dari ini, kami pengen memberikan gift dong Ci, produk bedding ini cocok banget sama Ci Christina yang bla 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 bla. Itu gratis gitu. Dan ketika mereka kasih respon dan mau kita kasih gift, kita nggak usah nuntut tolong di post di ini, itu bikin ilfeel. Benar. Tapi mohon boleh nggak nanti sharing di sosial media kakak gimana pengalaman kakak pakai produk kami. Kami akan sangat terbantu dengan itu. Gitu. Nah akhirnya mereka tanpa diminta, mereka ngepost di feed, mereka ngepost di Instagram Stories, mereka bikin di Twitter, bahkan di TikTok. Gitu. Oh, so Tapi kalau banget. misalnya lo udah nge-set, tolong ya nanti ini barternya adalah satu feed, satu story, itu transaksional banget. Dan influencer nggak suka kayak gitu. Iya. Nah, sekarang gue pengen tanya nih, lu tuh dari dulu sampai sekarang apakah selalu percaya diri seperti ini? Apakah lu mungkin terlahir dari keluarga yang sangat positif, lingkungan yang positif? Kayaknya lu tuh apa ya namanya ya, well made banget tau gak sih? Gue justru malah mengalami kepahitan hidup tuh ketika kecil. Mulai dari ya bener-bener kami dari keluarga yang sangat sederhana, biasa-biasa aja. Dan bahkan gue harus dipaksa untuk gue bisa kerja dan cari duit sendiri itu sejak akhir-akhir SMA sih. Dan awal-awal kuliah tuh gue ngebiayain kuliah gue sendiri sambil kerja. Dan kalau misalnya lo tahu kerjanya kerja apa, bukan kerja yang profesional gitu, bukan. Kalau sekarang orang bisa jualan online dan lain sebagainya. Gue dulu awal-awal jadi badut sih. Serius lu jadi badut? Badut multivitamin. Oh jadi lu kayak yang di depan toko-toko gitu jadi SPG tapi jadi badut ya? Hampir sama, tapi jadi gue untuk multivitamin dan gue harus ke TK untuk pitching. TK, jadi kan sebenarnya IO. Lo mau nggak gue bikinin lomba mewarnai? Kalau lo mau berapa packs? 50, oke. Nanti gue akan bikin kompetisi 50 dan kita akan kirim tim ke situ, kita bikin kompetisi. Termasuk ada badutnya gitu. Nah, gue jadi badutnya. Tapi lu yang punya IO-nya? Bukan. Gue jadi badutnya. Lu kerja sama multivitamin Gue ini? kerja sama IO ini di hire oleh multivitamin ini untuk ke TK gitu di Solo pada waktu itu. Lu asal Solo? Gue dari Solo. Oh, Nah, jadi badut yang pakainya gede gitu dan hari-hari di depan anak TK setengah jam dibayar 30.000. Itu 1 jam pakai kostum badut nggak panas apa? Panas banget dan keringetan kayak misalnya kayak di sauna gitu. Tapi ya itu maksudnya waktu itu karena saking gak ada duitnya, orang tua juga financially limited, jadinya harus cari kerja apapun itu. Dan gue mencari-cari lowongan kerja itu sejak dari SMA. Kalau dulu kita cari kerja di lowongan di koran gitu kan. Jadi cari-cari koran, akhirnya gue nemu satu artikel itu IO butuh profesi untuk dia sebagai MC, dia sebagai team leader, dan ternyata di situ ada juga profesi badut. Jadi gue cobain apa aja. Bahkan di IO itu tidak hanya jadi badut, tapi juga jadi tim leadernya. Misalnya kalau kita bisa ngedilin satu TK, kita bikin kompetisi mewarnai, di situ dibayar 50.000 gitu. So, lo ada pilihan jadi dua. Gue sama partner bisnis yang sekarang jadi partner bisnis gue itu, kami ganti-gantian. Kalau lo jadi tim leader, gue jadi badut. Kalau gue jadi tim leader, lo yang jadi badut. Tim leader bayar 50.000 buat ngedilin satu TK, bikin event, badut 30.000. Gitu sih. Itu awal-awal mula ketika dulu kerja, kuliah. Dan gue harus bayar kuliah gue sendiri karena orang tua nggak mampu gitu. Tapi jauh sebelum itu,
gue bisa dikatakan gue sering banget dibully teman-teman gue karena gue dulu kecil banget, kecil, cungkring, hitam, you name it. Serius? Iya. Lu sekarang tinggi banget loh. Gue sekarang 181, gue mulai tinggi SMA kelas 3. Tapi sebelumnya gue cungkring, kecil, dan gue dibully dan selalu ditolak cewek. Lu harusnya jualan obat peninggi badan sih laku loh. Ini Mungkin before, ya. ini after. Oh, enggak deh. SMP dulu bokap gue tuh sampai beliin obat peninggi badan, gue sampai disuruh renang dan lain sebagainya gitu. Tapi karena keterbatasan fisik itu, gue benar-benar dibully pada waktu itu. Nah, beranjak gue gede, gue mulai tinggi dan gue mulai bisa cari duit, gue mulai kerja, gue sadar bahwa ini bukan sesuatu untuk disombongin sih. Ini justru malah bisa jadi pelajaran buat orang lain yang selama ini jadi korban bullying dan selama ini dia susah untuk cari duit misalnya, ini jadi inspirasi. Nah, makanya gue memilih narasi seperti itu buat sosial media gue, buat orang-orang yang jadi korban bullying, buat orang-orang yang nggak pede, buat orang-orang yang merasa selalu diremehkan, buat orang-orang yang merasa bahwa lo unfit, lo ternyata nggak seburuk itu, lo tetap bisa berjuang dan menciptakan perubahan buat diri lo sendiri. Itu yang gue percaya sih. Makanya kalau lo lihat sosial media gue, gue ngomong soal pelecehan seksual, gue ngomong soal bullying, gue ngomong soal toxic masculinity, gue ngomong soal lo jadi diri lo sendiri, self-acceptance, gitu-gitu. Karena gue merasakan hal-hal yang gue omongin itu di masa lalu gue, gitu. Karena mungkin gue dulu tidak se-tough saat ini, physically dan lain sebagainya. Gue dikatain banci lah, dikatain bukan cowok lah, nggak sporty lah, gitu-gitu. Karena apa? Simply karena mungkin gue kurus, dan gue nggak suka sepak bola, gue sukanya badminton. Nggak tahu deh, gitu. Tapi dari situ gue ngerasain sakit banget, dan bahkan sakit itu kadang-kadang masih tetap muncul sampai hari ini. Gue nggak peduli gue dikatakan lo nggak bisa let go, ya karena susah untuk luka-luka masa lalu kan. Tapi dari situ gue harus bangkit, gue harus membuktikan gitu. Jadi ketika gue ngomong sesuatu soal toxic masculinity, soal pelecehan seksual, gue tahu karena gue pernah ada di posisi itu gitu. Terus gimana cara lu kayak bukan ngelupain sih, tapi kayak move on-nya dari situ? Caranya adalah sebenarnya untuk menjadi kuat dengan tough gitu. Gue pernah kerja serendah-rendahnya kerja dengan gaji itu 30.000 untuk sekali event. Gue pernah dibully dan lain sebagainya. Dan gue merasakan paling pahitnya hidup gitu. Jadi sehingga kalau sekarang gue merasakan penderitaan atau cobaan, nggak ada yang akan lebih pahit daripada yang gue laluin sekarang. Nah, dengan gue tough, dengan gue merasakan gue dulu aja bisa kok mengatasi masalah itu psychologically, dan sekarang gue pengennya adalah bantu orang buat mengatasi masalah mereka di masa lalu, walaupun secara tidak langsung, secara sosial media. Gue sekarang jadi orang yang lebih kuat dan lebih bijak dalam melihat hidup sih, melihat masa lalu gitu sih. Kisah-kisah lu sih gila sih, inspiratif banget ya. Dan lu kayak kayaknya lu udah dari lowest point pernah, terus sampai gimana lo move on. Apa yang paling menginspirasi dari semua kisah hidup lo? Menurut gue, inspirasi itu tumbuh di setiap momen atau di setiap rentang waktu itu ada inspirasi-inspirasi. Tapi kalau yang paling baru gue merasain justru malah ketika gue memutuskan keluar dari zona nyaman, itu inspiring banget. Itu lu diomelin nggak? Banyak pertentangan nggak dari keluarga mungkin? Kalau dari keluarga enggak, tapi kalau dari teman-teman kantor yang lama nggak tahu ya mungkin. Lu kenapa bos-bos gue mungkin juga sebel kali sama gue. Nggak ada lu gitu. nggak rame gitu bukan? Kalau itu masih mending ya, nggak tahu nih, mungkin bos-bos nggak tahu ya di kantor. Ampun bos gitu. Nggak, tapi gue merasakan justru malah liberated gitu loh, tau nggak sih Ci? Gimana ketika lo keluar dari zona nyaman dan lo bisa meninggalkan dan being truly independent, itu tuh menurut gue momen yang priceless banget gitu. Dan lo bisa melakukan hal-hal yang lo suka, hal-hal yang lo mau, dan lo bisa explore diri lo tuh capable untuk ngapain aja. Itu momen-momen yang sangat berkesan bagi gue. Resikonya ada. Resikonya bisa-bisa gue nggak makan. Resikonya bisa-bisa gue gulung tikar karena nggak ada gaji tetap dan perusahaan gue jalan tapi yang belum begitu make money gitu karena masih baru 2 tahun ini. Tapi kan. sekarang kan lu ada yang public speaking school kan, yang speak cool, Nah, sama yang bedding kan. betul. Nah ternyata Tuhan itu baik banget ketika
kita memutuskan untuk berikhtiar buat gue mau keluar, gue mau seperti ini, Tuhan tolong bantu atau Allah tolong bantu gitu. Ada sempat yang bilang sama gue gini, kalau kendi itu kayak vas gitu. Iya. Dalam bahasa Jawa, mitologi Jawa adalah masing-masing orang tuh punya kendi rezeki masing-masing. Yes, gue percaya itu. Ketika kendi lo atau vas lo ukurannya adalah segede begini, mau dimanapun lo, ya jatah lo akan segini gitu. Lo mau keluar dari zona nyaman lo ke tempat lain, kendi lo akan segini. Lo masing-masing udah terplot-plot gitu. Dan gue membuktikan itu, Ci. Ketika gue keluar dari zona nyaman, ada kekhawatiran, aduh gue nanti bisa hidup nggak ya? Gue bisa tetap dengan gaya hidup seperti ini nggak ya? Gitu. Gue udah kerja 10 tahun misalnya, janjian gue ntar jadi carry lagi, gue harus start dari bawah lagi. Kan tinggal balik lagi. Capek, Ci, bolak-balik terus ya kan? Kan umur lo baru 33 masih oke lah, kecuali lo udah 60 tahun, gue balik lagi ya dong. kalau misalnya kita bisa progress, Iya, oke. kenapa harus Yes. balik lagi kan? Tapi ternyata gue merasakan Allah tuh baik banget sama gue. Ada aja gantinya. Dan gantinya adalah misalnya dari sisi pekerjaan. Sekarang offer yang mungkin kemarin-kemarin nggak bisa gue jalanin, sekarang gue bisa hajar semua gitu. Kemudian bisnis juga dengan COVID ini ada blessing in disguise di mana penjualan justru malah naik pesat. Yang bedding lo Yang itu. bedding ini, Sleep Project Karena ini. part of home decoration emang Betul. lagi up banget sih. Orang lagi stay at home, mereka pengen Yes. nyaman ya kan. Kemudian untuk public speaking school, ya harus diakui bahwa school dimanapun juga terdampak gitu. Dengan COVID ini. Tapi alhamdulillah ya ada aja. Sehingga apa yang gue dapat ini sebenarnya more than what I got previously saat ini gitu. Dan gue percaya ini karena kebaikan Allah gitu. Dan ya kalau kendilo sebesar ini ya akan seperti itu gitu sih. Dan dengan kita menerima, kita berpasrah diri, gue merasa lebih enteng sih. Dan gue jadikan ini momen inspirasi bahwa jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, mengambil keputusan berani dengan tentu saja dengan pertimbangan duniawi, tapi jangan lupa bahwa semua serahin ke yang di atas. Bener banget. Dan Allah itu sesuai prasangka hambanya, ya kan? Iya, benar-benar. Entah lo mau agama lo Kristen, Katolik, Iya. Hindu, Buddha, lo serahkan pada yang kuasa gitu. Setiap orang tuh ada misi dan ada tujuannya masing-masing di dunia gitu kan. Iya. Sehingga gue nggak respect banget ketika misalnya, oke, lo punya follower di subscriber di YouTube 700.000, 800.000. Oke. Lo punya di TikTok 400.000, lo punya di apa? Lo hafal sih aja. Apal banget. Nah, menurut gue orang yang punya suara, punya pengaruh itu, it comes with responsibility gitu. Bahwa lo juga harus sharing dan lo juga harus educate. Nggak cuman semuanya soal diri lo, membawa kekayaan lo gitu. Benar. Dan lo kayak begini kan juga sharing ilmu. Iya. Nah, jadi gue sangat tidak respect dengan orang yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab dengan suara yang didengar, tapi nggak memanfaatkannya untuk kebaikan dan untuk urusan orang lain, untuk berbagi gitu sih. Itu yang gue nggak respect banget. Karena masing-masing popularitas, duit, bisnis yang sukses, it comes with responsibility, man, gitu. Lo nggak bisa mencapainya sendiri. Oke. Dalam ya sih? Dalam banget sih. Serius? Awal-awal ketawa-ketawa, terus sekarang mulai dalam gitu kan. Iya. Jangan nangis. Enggak. Enggak. Oke, kalau yang tadi kan momen yang bisa menginspirasi kalian semua, dan mungkin juga biar yang lagi jadi karyawan nggak langsung ujuk-ujuk resign, lu juga pasti ada persiapan kan? Jangan salah. Gue kemarin kebetulan banget lo ngomong ini. Gue kemarin bikin vlog, pilih jadi karyawan atau pilih jadi pengusaha. Iya. Di YouTube gue kemarin gue bikin itu, Ci. Dan gue wawancara karyawan dan juga pengusaha. Iya. Dan kesimpulannya adalah nggak ada yang lebih baik dari Betul. manapun. Ya kan? Iya. Orang karyawan aja, misalnya lo di bank nih, lo bisa jadi bankir sukses, bahkan lo bisa jadi menteri keuangan, Yes. lo bisa jadi misalnya CEO dari bank, bahkan lo bisa kerja di luar negeri. Ketika lo pengusaha, lo bisa jadi Christina Lee, lo bisa jadi kayak Sandiaga Uno, lo bisa jadi kayak almarhum Om Bob Sadino misalnya, lo bisa sukses. Jadi nggak ada yang lebih baik. Benar. 3 prinsip hidup apa atau mungkin cuma 1 atau bisa 3 yang selama ini lo pegang, bisa nggak lo share?
buat mungkin kata penutup juga ya. Yang paling terbaru adalah listen to your inner voice, suara hati gitu. Ketika lo tidak suka sesuatu, ketika lo merasa ini nggak bener, ini nggak nyaman, ini bertolak belakang dengan nurani, lo ikutin kata nurani itu gitu. Kadang-kadang kita mengabaikan nurani karena tekanan ekonomi, karena ketakutan, ya kan. Tapi ternyata dengan kita percaya pada inner voice, dan ini sudah terbukti bahwa inner voice ini semakin kuat, ikuti itu gitu. Dan gue percaya sekali lagi, kendi kita dari Allah itu, dari Tuhan, dari Buddha, dari dan lain sebagainya, itu udah diatur sedemikian rupa. Sehingga asal lo berusaha, asal lo bisa berjuang, asal lo tetap fokus, bekerja keras, Gusti Allah boten sare. Tuhan tidak tidur, ya kan? Wah, boten sare. Tuhan nggak tidur. Iya. Kan tidur akan seperti itu. Jadi menurut gue, listen to your inner voice dan follow it. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika lo pengen melakukan sesuatu, Ci, dan lo nggak tahu gimana caranya, lo nggak ngerti, tapi lo fokus tujuannya satu. Gue pengen sukses dengan bisnis ini. Gue pengen bantu orang ini. Caranya gimana gue nggak ngerti gitu. Just do it. Nanti universe, gue percaya, akan berkolaborasi untuk mewujudkan lo mencapai sana. So if you have a dream, follow it, kejar gitu. Gimana caranya nggak tahu, tapi yang penting lo fokus. Nanti universe akan bantu. Dan yang ketiga adalah, ya tadi dari pelajaran dan pengalaman gue, jangan pernah meremehkan orang. Tapi di sisi lain, ketika kita diremehkan, ketika kita dijatuhkan, direndahkan, buktikan. Gitu. Gak usah nyerang fisik, gak usah nyerang balik, enggak. Tapi buktikan bahwa kamu mampu. Ketika kita bisa membuktikan, ya tadi, kita menang 2-0. Karena kita berhasil membuktikan ke orang itu, dan yang kedua, kita bisa mengalahkan diri atau keraguan kita sendiri. Gitu aja, thank you banget buat yang udah nonton sampai di menit ini. Semoga kisahnya Mas Rory ini menginspirasi, baik dari segi spiritual juga, dari segi inner voice kita juga, dari segi ini, dan juga dari segi bisnisnya juga. Dan buat yang masih ingin tanya-tanya, bisa tulis di komen, dan follow juga, apa aja sebutin sosial media lu? Instagramnya di @roryasyari. Iya. Dan Sleep Project _Indonesia, jualan nih. Nah, YouTube-nya di Rory Asyari juga. Dan tadi katanya Why It Matters itu, ya itu adalah satu seri sebenarnya, tapi judul channelnya Rory Asyari. Betul. Oke guys, gitu aja. Thank you banget. Saya Christina Lee. Dan saya Rory Asyari. Thank you banget for watching. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.